Halo semuanya, selamat malam. Di sini gue cuman mau berbagi pengalaman ya. Pertama kalinya gue kena tilang di Jepang gitu. Seumur umur gue udah kurang lebih 2 tahun berkendara di lalu lintas Jepang ya. Dan baru kemarin gue kena tilang dan itu bikin gue kapok dan gue gak bakal ngulangin yang untuk kedua kalinya. Pasti kalian bertanya kan, emang pelanggarannya seperti apa sih bisa membuat gua kapok seperti itu ya? Menurut gua pelanggarannya sih cuman ya tidak terlalu berat, melanggar batas kecepatan. Yang harusnya 60 kilometer per jam, gua ngambil di 89 kilometer per jam. Jadi kenapa gua bisa ketilang? Itu karena gua lagi jalan atau berkendara di suatu jalan bypass gitu. Jalan bypass itu seperti jalan tanpa hambatan, tanpa lampu merah gitu guys. Jadi kita itu di situ tuh mungkin bisa melaju kecepatan pengendara kita bisa di atas ya lebih cepat dibandingkan jalan-jalan umum. Kalau di Jepang tuh jalan-jalan umum biasa itu banyak banget lampu merahnya. Nah, berhubung di sini gua lagi kenanya itu di jalan bypass gitu loh. Nah, di jalan bypass ini sebenarnya itu jalan yang selalu udah beberapa kali gua lalui gitu. Cuman emang lagi kena apa saja gitu ya. Jadi ceritanya itu gue itu ngambil kanan, terus ngambil kanan dan di depan itu nggak ada mobil sama sekali, di belakang nggak ada mobil sama sekali. Nah, di situ gue nggak menyadari kalau ternyata gue itu lagi diikutin sama polisi gitu loh. Nah, ini dia surat tilangnya masih gue pegang dan gue belum bayar juga karena baru-baru kemarin gue kena tilangnya, jadi gue nggak ada waktu buat bayar ini karena bayarnya itu bener-bener gak bisa di minimarket kayak seperti Kombini gitu, kayak mungkin kalau di Indonesia mah ya Alfamart, Indomaret itu nggak bisa guys, harus ke bank milik negara lah kayak bank-bank negeri di sini gitu, punya pemerintah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa gua kapok walaupun baru pertama kali gua kena tilang dan gua nggak bakal ngulanginya itu karena dendanya itu cukup besar guys. Dendanya itu nggak, kira-kira ya menurut gua nominalnya itu nggak kecil dan menurut gua besar gitu ya. Dan menurut gua pribadi ya emang pelanggarannya itu ya nggak serius-serius amat gitu loh. Ya emang karena gua mikirnya kan di jalan bypass nggak ada halangan lampu merah, itu ya kalau buat kecepatan segitu sih normal-normal aja gitu. Walaupun ya emang faktanya orang-orang juga gitu, walaupun ngambil jalur kiri juga lebih dari 60 kilometer per jam gitu. Cuman karena emang lagi hari apes aja gitu, gua di sebelah kanan nggak ada orang sama sekali, disangkanya ya gua terlalu melebihi batas kecepatannya. Emang nggak apa-apa ya, emang itu kan udah peraturan dan tidak bisa dibenarkan gitu guys. Nah, singkat cerita, gua kena tilang oleh polisi. Jadi polisi nyamperin gua gitu. Ketika gua udah disisikan ke bahu jalan, polisi bilang gitu, melanggar batas kecepatan lebih 29 kilometer gitu, yang harusnya 60, ini 89 gitu. Dan polisinya tahu ngomong apa guys. Polisinya itu ngomong kalau misalkan satu aja gua menaiki kecepatan 1 kilometer per jam gitu, maksudnya jadi 90 gitu, gue itu bisa dipidana 6 bulan gitu. Baru kali ini gue tahu kalau misalkan di sepeda motor polisi itu ya, itu ada semacam sensor buat ngasih tahu kendaraan kita gitu loh. Jadi gue tuh diliatin nih, kamu segini ya ngelanggarnya, diliatin gitu 89 kilometer per jam gitu ya kecepatannya. Jadi katanya kalau misalkan kamu sekali lagi naikin aja, kamu bisa-bisa kena pidana dan pelanggarannya itu dendanya itu lebih tinggi, lebih berat, bisa sampai 5 sampai 6 juta. Buset, guys. Teman-teman, gua langsung shock di situ kan. Tapi ya nggak jadi masalah, gua ambil sisi positifnya karena menurut gue ini pelajaran berharga banget buat gua karena emang gua juga kan hidup di negara orang gitu. Jadi mau nggak mau ya harus ngikuti aturan di sini gitu, di negara ini gitu. Oke, singkat cerita, jadi gue itu kena tilang. Nih, gue bakal kasih tahu ya. Jadi gue ini surat tilangnya, ini pembayarannya gitu, harus bayarnya lah. Nah, jadi itu di sini tuh ada surat tilangnya. Gue di sini surat tilangnya tertulis, semuanya tertulis guys. Jadi dari jalannya, di situ jalannya itu ditulisin, nomor mobil gue, pokoknya semuanya sampai nama petugasnya juga di sini ditulisin. Tuh kalian bisa lihat sih.
bisa lihat nggak sih? Ya pokoknya gitulah, gua bacain gitu ya. Pokoknya jamnya, nah di sini juga ada jenis pelanggarannya gitu loh. Jadi pokoknya ini itu sebagai bukti kalau misalkan gua itu kena pelanggaran di hari itu, jam itu, dan di tempat itu gitu. Nah setelah itu, ini adalah denda yang harus gua bayar karena melanggar batas kecepatan, yaitu senilai 18.000. Kelihatan nggak guys? Atau kalau di rupiah mungkin 2 juta rupiah. Mungkin menurut gue ini lumayan besar ya, karena menurut gue pribadi ini pelanggarannya ya lumayan, karena nggak gede-gede amat gitu, nggak serius-serius amat ya, cuman karena udah peraturan ya mau gimana lagi. Dan asal kalian tahu juga ya guys, ini tuh bukan semata-mata mungkin dari pemerintahan Jepang ini atau dari polisinya itu membuat peraturan yang seenaknya dibuat sendiri gitu. Ini itu buat kita sebagai efek jerak supaya kita itu menaati peraturan benar-benar gitu dalam berkendara, supaya tidak membahayakan diri sendiri dan juga tidak membahayakan orang lain. Makanya kenapa kalau di Jepang itu tingkat kecelakaan lalu lintasnya itu minim banget guys kalau dibandingkan dengan negara kita di Indonesia gitu ya. Mungkin bisa hampir tiap minggu ada kali ya di daerah mana-mana. Kalau di Jepang itu jarang banget. Gua aja selama berkendara di sini belum pernah lihat orang tabrakan, orang kecelakaan gitu, mobil tabrakan atau mobil mogok, itu belum pernah sama sekali gitu ya guys ya. Dan poin pentingnya kenapa di Jepang itu orang-orangnya itu menaati sekali peraturan apalagi dalam berkendara ya. Pertama adalah orang pribumi di sini atau orang lokal di sini, khususnya orang Jepang, itu kalau misalkan mereka buat SIM itu mahal banget guys. Mahal banget, bisa sampai 30 juta bahkan 40 juta juga sampai, dan wajib sekolah mengemudi, beda dengan di kita-kita. Dan di sini gua itu bukan sekolah ya, jadi cuman nuker SIM gitu dari SIM Indonesia ke SIM Jepang gitu, dan itu biayanya nggak sampai 30 juta atau 40 juta, paling cuman di bawah 5 juta doang gitu. 4 juta juga nggak sampai sih kayaknya. Dan apalagi kalau misalkan udah kena tilang kan, dengan pelanggaran yang ringan aja dendanya udah bisa jutaan gitu. Dan di Jepang itu guys, kalau kalian pengen tahu ya, gampang banget buat SIM itu dicabut atau enggak dibekukan, padahal cuman dengan hal sepele doang gitu. Nah itu yang membuat orang-orang Jepang di sini itu taat dengan peraturan, khususnya peraturan lalu lintas gitu. Soalnya kenapa? Pasti kan orang Jepang mikir gini kan, udah sama saya bikin SIM itu mahal puluhan juta, ketika kena tilang hal sepele doang, itu dendanya udah jutaan gitu loh. Otomatis kan itu membuat orang-orang Jepang itu untuk mikir dua kali gitu. Kalau misalkan ngelanggar peraturan, SIM dicabut, denda mahal, ulang lagi dari awal, harus sekolah lagi, ya daripada kayak gitu ya mau nggak mau kita itu harus menaati peraturan biar nggak seperti itu gitu. Ya bagus kan kalau gitu, kalau menurut gue pribadi gitu kan. Jadi meminimalisir kecelakaan lalu lintas, tidak membahayakan orang lain, bahkan ke diri kita sendiri juga kan, berkendara jadi enak, nyaman, nggak takut gitu kan. Karena sesama pengendara itu memikirkan hal yang sama, ya jadi fan-fan aja gitu. Makanya di Jepang ini minim banget kecelakaan kerja maksudnya minim banget kecelakaan lalu lintas gitu, karena ya seperti itu guys, orang-orang Jepangnya itu taat peraturan. Nah, jadi itu dia guys pengalaman gua kena tilang di Jepang gitu ya. Walaupun baru pertama kali, tapi itu membuat gua kapok dan gua nggak bakal mengulangin untuk yang kedua kalinya atau kesekian kalinya, nggak mau. Nggak bakal. Kalau bisa mah semoga aja cukup kali ini, cukup hari kemarin terakhir, dan gua nggak bakal ngulang untuk yang kedua kalinya. Oh ya, pesan buat kalian nih yang lagi tinggal di Jepang, khususnya yang punya SIM motor ataupun SIM mobil, berhati-hatilah dalam berkendara guys. Karena di balik denda hanya yang mahal, kita itu berkendara tidak memikirkan diri sendiri, ada orang lain juga, dan harus hati-hati kalau misalkan kita kena pelanggaran, apalagi SIM kita dicabut, wah itu buat SIM laginya kan susah, memerlukan waktu juga, biaya juga, semuanya harus dikorbankan. Jadinya lebih baik kita cari aman aja. Oke, jadi seperti itu pesan buat kalian ya, jangan melanggar peraturan lalu lintas. Oh iya, nanti hari Senin gue bakalan bayar nih, karena minggu depan masuk siang kan gitu. Ini udah hari Senin nanti itu batas waktunya gitu, batas waktu harus pembayarannya. Kalau misalkan ini nggak dibayar, mau nggak mau gue itu harus bayar ke pos polisinya gitu, maksudnya ke polseknya gitu. Nggak mau, mending
di bank aja lah gitu. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata, tutur kata yang tidak enak, mohon dimaafkan ya guys, karena ya gua juga di sini masih belajar gitu ya. Dan jangan lupa ya guys, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe karena gratis gitu. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.